yang pertama ya, pertanyaan Ustaz, tolong dijabarkan jenis-jenis bid'ah. Tolong jabarkan jenis-jenis bid'ah. Buka halaman 54. Halaman 54 yang tulisan tebal, pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i. Qala Syafi'iyu, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua, mahmudatun bid'ah terpuji, wa mazmumatun bid'ah tercela. Fama wafaqas sunnata, kalau perbuatan itu tidak pernah dikerjakan Rasul tapi masih sesuai dengan hadis sunnah, masih dinaungi oleh hadis, fahuwa mahmud, maka perbuatan itu disebut bid'ah mahmudah, bid'ah terpuji, bid'ah hasanah. Wa ma khalafaha, kalau perbuatan itu bertentangan dengan hadis, fahuwa mazmum, maka namanya bid'ah mazmumah, bid'ah tercela, bid'ah dhalalah, bid'ah mungkarah. Dikasih tanda supaya mudah nanti kalau ditanya orang. Itu menurut Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, halaman 55 yang tulisan tebal. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wat tahqiq, setelah diteliti secara mendetail dan halus, annaha in kanat mimma tandariju tahta mustahsan fi syar'i fahuwa hasanah. Kalau dia masih dinaungi hadis dalil yang sahih, masih bisa dilegitimasi dengan dalil, fahuwa fahiya hasanah, maka disebut dengan bid'ah hasanah. Wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbahin fi syar'i fahuwa fahiya mustaqbahah, maka dia termasuk bid'ah dhalalah, mustaqbahah, jelek, buruk. Wa illa, kalau tidak masuk di antara keduanya, fahiya min qismil mubah, maka dia termasuk dalam perkara mubah, boleh. Wallahu a'lam. Apakah harus disebutkan namanya ketika mengirim doa untuk orang tua kandung? Kalau orang tua kandung tanpa disebutkan namanya sudah sampai otomatis. Itulah makna idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a. Semua amal Abdul Somad putus, tapi ada satu amalnya yang dilaksanakannya sekarang tetap nyambung walaupun dia sudah mati. Amal yang mana? Anaknya. Amal anak saya nyampai ke saya, karena anak saya itu amal saya. Saya nggak ngerti Pak Ustadz, apa maksudnya anak Ustadz, amal Ustadz? Anak saya itu amal saya, karena kalau istri saya itu cuman saya tengok, nggak mungkin dia hamil. Paham? Amal saya, anak saya itu, maka amal dia mengalir ke saya tanpa disebutkannya binti. Beda sama orang lain. Kalau bapak mau ngirim Fatihah untuk saya, mesti sebutkan untuk almarhum Abdul Somad bin Bakhtiar Al-Fatihah. Nggak tahu binnya, bin Abdillah, hamba Allah. Abdillah, Abdurrahman, asal jangan bin Abdul Somad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal? Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggalnya hari Senin. Man kuntul jalat tulahu zohran, siapa yang pundaknya pernah kucambuk waktu aku nyambuk kuda, ternyata dia ada di balik kuda, kena pundaknya, dia sakit hati, nggak nuntut balas. Haza zohri, ini pundakku, silakan balas, cambuk. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang kata-kataku kasar menyinggung perasaannya, waktu aku ngomong dia tersinggung, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Sahabat semuanya diam, nggak ada.
Siapa yang ada uangnya ku pinjam, langsung tegak. Itu menunjukkan pundak bisa dimaafkan, hati bisa dimaafkan, tapi uang susah. Innalaka alayya thalatha darahim. Kau punya utang 3 dirham. Kata Nabi kepada Fadal, idfa' ya Fadal. Fadal, bayarkan hutang. Cari orangnya. Saya sudah nyari enggak ketemu Pak Ustadz. Waktu saya mau pergi haji takut mati di tanah suci, pesawat meletup meledak. Akhirnya saya cari Pak Ustadz SMP tempat saya makan bakwan dulu, bayar 3 makan 5. Ternyata tanah itu sudah dibangun mall Pak Ustadz. Cari sampai ketemu. Kalau enggak ada juga, hitung berapa angka bakwan. Kau makan bakwannya berapa kali? Libur cuma tanggal merah aja Pak Ustadz. Kau hitunglah berapa harga bakwan itu tahun 80. Jangan tahun 80 1000, sekarang bayar 1000 juga. Inflasi, tak sama nilainya. Hitung menurut harga emas, maka serahkan untuk umat. Karena umat ini satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kalau ada ahli warisnya bayarkan. Kalau tak ada ahli warisnya serahkan kepada lembaga yang dinikmati masalih ammah, kepentingan umat orang banyak. Bisa serahkan ke yayasan Masjid Jami Al-Azhar. Kalau bingung tak tahu mau ditransfer kemana, nanti akan dibelikan untuk air sedekah. Jadi setiap 10 menit sekali ada iklannya. Air Masjid Jami Al-Azhar. Nanti untuk kepentingan umat, ada orang puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Ramadan, supaya dinikmati orang banyak. Adapun dosa yang terkait dengan perasaan, saya nggak ada utang Pak Ustadz. Terus apa dosamu? Dulu saya janjikan harus menikah dengan dia, ternyata ada yang lebih cantik Pak Ustadz. Maka tentang masalah itu mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku ada silap dan salah dengan salah satu dari hambamu. Aku merasa sampai hari ini berdosa. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kau sanggup bacakan Yasin, khatamkan Quran, bacakan Al-Fatihah sebagaimana sudah kita belajari tadi, baik. Ampunkan dosanya, ampunkan dosaku kepadanya. Selesailah usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dituntut lebih dari kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya, bila sholat jenazah dilakukan di masjid setelah sholat fardu, mana yang didahulukan, sholat ba'diyah apa sholat jenazah? Jenazah dipersilakan masuk, kata imam. Untung jenazah itu tak berdiri, diangkatlah, dipikul ke dalam. Baru saja salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Saking mau cepatnya imam, masukkan. Jamaah bingung karena dia menganggap kalau sholat jenazah nanti tidak bisa lagi ba'diyah, maka tetap boleh ba'diyah setelah sholat jenazah. Begitu dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ada yang alal faur, mesti segera, tapi ada yang alat tarakhi, waktunya panjang. Kalau sholat zuhur jam 12, sholat asar jam 12, jam 13, jam 15.30, maka waktunya tarakhi panjang. Itulah maka didahulukan sholat jenazah baru sholat ba'diyah. Habis sholat jenazah, setelah selesai dia sholat ba'diyah, maka hukumnya mubah, boleh. Mana yang alal faur? Jenazah. La tahbisuhu, jangan tahan jenazahnya. Asri'u ila qabrihi, segera. Itulah dalilnya alal faur, segera. Sedangkan sholat ba'diyah bisa ditunda 5-10 menit. Saking ingin cepatnya supaya dia dikuburkan, supaya ketemu dia dengan kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab.